Singkatnya, Ko Hee-jin adalah pelatih jenius dalam membentuk fondasi dan mental juara, sementara Karsiloglu tampil cemerlang sebagai pelatih adaptif yang mampu menyempurnakan potensi tim secara kolektif. Dan ketika Megawati Hangestri berada di tengah sistem seimbang seperti ini, yang Extra Goal. Kejeniusan Karsiloglu sebagai pelatih Megawati Hangestri benar-benar berada di level yang berbeda. Ia bukan tipe pelatih yang hanya mengandalkan bakat individu, melainkan arsitek yang mampu menyusun sistem permainan kompleks, disiplin, dan mematikan. Di tangannya, Megawati tidak hanya difungsikan sebagai mesin poin, tetapi sebagai poros utama permainan otak sekaligus palu penghancur tim lawan. Dari sisi pertahanan, Karsiloglu melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pelatih lain. Ia berani menjadikan Megawati sebagai bagian penting dari struktur bertahan, bukan sekadar menunggu di garis serang. Bersama Nurlaili, Megawati membentuk tembok pertahanan yang sangat solid. Beberapa kali terlihat bagaimana Mega turun cepat menutup ruang, membaca arah spike lawan, dan membantu cover ketika barisan belakang ditekan habis-habisan. Sinergi Mega dan Nurlaili membuat sistem bertahan tim bukan hanya reaktif, tapi proaktif. Mereka mematahkan serangan sebelum lawan sempat membangun ritme. Namun mahakarya Karsiloglu benar-benar terlihat di sektor serangan. Disinilah kegilaannya sebagai pelatih muncul. Ia menyatukan Megawati dengan Wilma Salas dan Yana Sherban dalam satu skema trio yang sangat mematikan. Ini bukan trio sembarangan, melainkan kombinasi sempurna antara power, teknik, dan kecerdikan. Wilma Salas menjadi simbol kekuatan mentah spike keras yang memaksa lawan fokus ekstra. Yana Sherban menghadirkan variasi, ketenangan, dan akurasi yang membuat blok lawan sering salah membaca arah bola. Dan di tengah semua itu, Megawati hadir sebagai eksekutor utama, pembunuh paling efisien yang selalu muncul di momen paling krusial. Karsiloglu memanfaatkan pergerakan Mega sebagai magnet, menarik perhatian blok lawan agar membuka ruang bagi Wilma dan Yana, lalu pada detik berikutnya justru melepas Mega untuk menghancurkan pertahanan yang sudah goyah. Serangan tim menjadi nyaris tak terbaca. Lawan dipaksa menebak siapa yang akan menyerang, Megawati, Wilma, atau Yana. Ketika fokus terbagi, disitulah Karsiloglu menang. Tempo permainan dikuasai, tekanan terus dipompa, dan mental lawan perlahan runtuh. Banyak tim bukan kalah karena skor, tapi karena kehilangan kepercayaan diri menghadapi trio ini. Yang paling mengerikan, Karsiloglu tidak pernah berhenti mengembangkan sistemnya. Ia tahu kapan harus menurunkan tempo, kapan harus memancing lawan keluar dari formasi, dan kapan harus memberi bola pada Megawati untuk menyelesaikan segalanya. Yang membuat kejeniusan Karsiloglu semakin tak terbantahkan adalah data statistik serangan yang untuk pertama kalinya benar-benar seimbang dan stabil. Dalam satu pertandingan, Yana Sherban mencatat 23 poin, Megawati Hangestri 21 poin, dan Wilma Salas 13 poin. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan sistem yang hidup dan bekerja sempurna. Statistik ini sangat tinggi, namun yang paling penting tidak memberatkan Megawati. Untuk pertama kalinya, Mega tidak harus memikul beban serangan seorang diri. Ia tetap mematikan, tetap menjadi senjata utama, tetapi tidak dipaksa menjadi satu-satunya jalan keluar. Inilah yang membuat performanya terlihat lebih efisien, lebih segar, dan jauh lebih berbahaya di momen krusial. Jika ditarik ke belakang, bahkan saat Megawati dilatih oleh Ko Hee-jin, pelatih yang secara kejeniusan individu diakui sangat luar biasa, belum pernah ada sistem serangan yang semerata dan sestabil ini. Di Korea, pola serangan cenderung membentuk kesinambungan dua pemain. Awalnya duet Megawati dengan Gia, lalu berlanjut dengan Bukilik.
Sistem itu efektif, tapi tetap memiliki ketergantungan tinggi pada satu poros utama. Ketika Mega dikunci, ritme tim sering ikut terganggu. Ketika blok lawan fokus pada Mega, Yana masuk. Saat Yana dikunci, Salas muncul. Dan ketika pertahanan lawan mulai terpecah, Megawati dilepas untuk menyelesaikan segalanya. Inilah kecerdasan Karsiloglu dalam membaca adaptivitas permainan. Ia tidak memaksakan satu pola sepanjang pertandingan. Ia berani mengubah distribusi bola, tempo serangan, bahkan peran pemain di tengah laga. Banyak penggemar menilai bahwa disinilah Karsiloglu terlihat lebih cemerlang dalam mengambil keputusan adaptif secara cepat dan tepat sesuai situasi di lapangan. Bukan berarti Ko Hee-jin kalah jenius secara visi dan pembentukan karakter pemain. Ko Hee-jin tetap berada di level elit. Namun pendekatannya lebih struktural dan konsisten, sementara Karsiloglu lebih fleksibel dan dinamis. Ia membaca momentum, membaca kondisi fisik, membaca psikologi lawan, lalu menyesuaikan sistem tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Hasilnya jelas terlihat, statistik merata, performa stabil, dan Megawati tampil dalam versi paling matang sepanjang kariernya. Ia tidak kelelahan secara fisik maupun mental, tetap tajam dari awal hingga akhir set dan mampu meledak justru di poin-poin paling menentukan. Dengan sistem seperti ini, Megawati tidak hanya panjang umur di pertandingan, tapi juga panjang umur di musim kompetisi. Inilah keuntungan terbesar dari sistem Karsiloglu, menjaga Megawati tetap mematikan tanpa harus mengorbankan tubuh dan konsistensinya. Singkatnya, Ko Hee-jin adalah pelatih jenius dalam membentuk fondasi dan mental juara, sementara Karsiloglu tampil cemerlang sebagai pelatih adaptif yang mampu menyempurnakan potensi tim secara kolektif. Dan ketika Megawati Hangestri berada di tengah sistem seimbang seperti ini, yang terjadi bukan sekadar kemenangan, melainkan dominasi yang berkelanjutan. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to... Sobat Mega, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dukungan Sobat Mega adalah kekuatan utama yang membuat semangat perjuangan dan cerita luar biasa ini terus hidup dan menginspirasi. Jangan lupa like kalau videonya bikin bangga, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Mega lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap dukungan dan suara dari Sobat Mega punya arti besar. Perjuangan belum selesai, dan cerita besar masih terus berlanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu semangat, satu kebanggaan. Kita Sobat Mega. Mega menggila. Ahi. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.